Halo saudara, salam dari saya, Uncle Mandil 24. Kali ini Uncle Mandil ada di alam nih, di alam. Karena Uncle Mandil adalah anak alam, anak desa, maka dari sini Uncle Mandil mau berbagi sesuatu kepada saudara. Ya, sebelum Uncle bagi sesuatu, saya tunjukkan dulu kondisi di mana Uncle Mandil berada. Lihat. Sudah lihat kan semua? Sudah lihat. Dan sekarang Uncle Mandil mau berbagi sesuatu kepada saudara. Apa yang saya mau bagikan? Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal ya, saya bagikan. Saudara, saudara pernah dengar nggak? Bahwa, dan juga pernah lihat tidak? Tidak hanya hari ini, dulu juga terjadi. Dan banyak orang yang menyelidiki kitab suci. Banyak orang yang menyelidiki kitab suci. Ya. Halo. Ya. Satu lagi ya. Nah, di sini saudara, saya mau berbagi kepada saudara. Banyak sekali orang yang menyelidiki kitab suci. Ketika mereka menyelidiki kitab suci, mereka nggak menemukan apa-apa. Kenapa mereka nggak menemukan apa-apa? Coba renungkan dulu. Kenapa orang-orang di zaman sekarang itu menyelidiki kitab suci, khususnya Alkitab? Nih, ini nih yang dimaksudkan. Menyelidiki Alkitab, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Apalagi yang menyelidiki itu adalah orang-orang yang mencari kesalahan Alkitab. Mereka nggak menemukan apa-apa. Ya, mereka tidak menemukan kedamaian, ketenangan, tidak menemukan. Apakah juga ada yang melihat video saya ini, engkau juga mengalami demikian? Engkau menyelidiki Alkitab, kitab suci, tapi engkau tidak menemukan apa-apa. Engkau tahu, tapi engkau tidak mengalami. Engkau tahu, tapi engkau tidak merasakan. Engkau tahu, tapi engkau tidak melekat. Nah, artinya engkau hanya sekedar tahu, tapi tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami perjumpaan apa-apa. Tidak mengalami ketenangan apa-apa. Ya, karena apa? Karena sebatas tahu. Ini juga yang terjadi di zaman sekarang ini. Khususnya orang-orang yang membenci kebenaran. Banyak orang menyelidiki, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Itu tergenapi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya akan buka. Saya Uncle Mandil, orang percaya. Iman saya itu oleh karena firman Kristus yang saya dengar, yang saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nama Yesus saya sebutkan dalam perjumpaan saya. Dan hari ini dari desa, saya mau berbagi, sekaligus mengajari, sekaligus menegur hidupmu. Ya, ini saudara, saya menegur dengan firman Tuhan. Saya mengajari saudara dengan firman Tuhan. Saya mendidik saudara dengan firman Tuhan. Bukan dengan asumsi saya. Saya menggunakan data loh. Firman Tuhan. Ya, saya akan buka dalam Yohanes pasal 5. Ya, Yohanes pasal 5. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 5. Sebelum saya bacakan, saya lihat dulu sekeliling saya nih. Nah, asik ya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kemudian
Dan firman-Nya tidak menetap di dalam kamu, ya, di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutus, Dia yang diutusnya. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Betul. Nyatakan terjadi sampai hari ini. Firman Tuhan itu kekal. Tidak ada batas waktunya. Kekal. Orang yang menyelidiki Alkitab dengan alasan hati seperti apa, apalagi hati yang tidak tulus, maka dia tidak menemukan apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu berpikir, kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup. Walaupun kitab-kitab suci itu mengatakan semua tentang Yesus Kristus, ya, mengenai keselamatan, mengenai hidup kekal itu dalam Yesus Kristus. Tapi kalau engkau nggak datang kepada Yesus, kata Yesus ya, engkau tidak mempunyai hidup. Jadi buat orang-orang yang menyelidiki kitab suci, sampai kapanpun engkau, batas waktumu, limit waktumu, ingat, engkau tidak mempunyai hidup. Engkau tidak mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup kekal. Saudara, saya menegur Anda. Saya mengajari Anda. Buat engkau yang membaca kitab suci hanya sekedar tahu ataupun hanya sekedar mencari kesalahan, engkau tidak mempunyai hidup. Karena apa? Karena engkau tidak datang kepada Yesus Kristus. Firman-Nya tidak mendapat tempat di hatimu. Makanya engkau tidak mempunyai hidup. Jadi, kalau engkau tidak mempunyai hidup, berarti engkau bagaikan mayat yang berjalan. Kayak zombie. Saya menegur Anda. Saya mendidik Anda dalam firman Tuhan. Dengar baik-baik. Engkau kalau mau menyelidiki kitab suci, membaca firman Tuhan, buka hatimu dengan tulus. Kalau engkau tidak buka hatimu dengan tulus, kalau engkau tidak membuka hatimu, firman itu tidak mendapat tempat di hatimu, engkau tidak akan menemukan apa-apa. Ya, salam dari saya, Uncle Mandil. Sekali lagi, ini teguran buat Anda. Ya, engkau tidak merasakan, tidak mendapatkan apa-apa, dan engkau tidak mempunyai hidup kalau firman itu tidak mendapat tempat di hatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam dari saya, Uncle Mandil.